Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andrian Saputra, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Kimia. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai aspek termodinamika transisi fasa. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nurmega Amalia dengan ujung NPM 15 dan teman saya Hanin Dita Noverlin dengan ujung NPM 03, Siska Fitri Handayani dengan ujung NPM 27, Hafifah Hasanah dengan ujung NPM 29, dan Nadia Frika dengan ujung NPM 57. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama yaitu ketergantungan suhu pada stabilitas fase. Ketergantungan suhu pada energi Gibbs dinyatakan dalam bentuk entropi sistem, karena kimia dari suatu zat murni hanyalah nama lain untuk energi Gibbs molarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa do mu per do T terhadap P itu sama dengan min Sm. Lihat pada grafik hubungan antara potensial kimia atau P dengan temperatur atau T. Hubungan ini menunjukkan bahwa jika suhu dinaikkan, potensial kimia suatu zat murni menurun. Sm lebih besar dari 0 untuk semua zat, sehingga kemiringan plot mu terhadap T atau temperatur adalah negatif. Dan jika suhu dinaikkan, maka mu pada fase liquid akan menurun. Jika dikaitkan dengan persamaan yang tadi, karena S pada fase gas itu lebih besar daripada S pada fase liquid, kemiringan plot A terhadap suhu lebih curam untuk gas daripada untuk cairan. Karena S pada fase liquid lebih besar daripada S pada fase solid. Hampir selalu kemiringan juga lebih curam untuk cairan terhadap padatan yang sesuai. Kemiringan negatif yang curam dari liquid menyebabkan jatuh di bawah solid ketika suhu cukup tinggi, dan kemudian cairan menjadi fase stabil saat padatan mencair. Potensial kimia fase gas turun tajam ke bawah saat suhu dinaikkan, karena entropi molar uap sangat tinggi, dan tibalah suhu di mana ia berada paling rendah. Kemudian gas menjadi fase stabil dan penguapan terjadi secara spontan. Baik, selanjutnya yaitu respon pencairan terhadap tekanan yang diberikan. Sebagian besar zat mencair pada suhu yang lebih tinggi saat terkena tekanan. Tekanan tersebut seolah-olah mencegah pembentukan fase cair yang kurang padat. Pengecualian untuk perilaku ini termasuk air yang cairannya lebih padat daripada padatan. Penerapan tekanan pada air mendorong pembentukan fase cair, artinya air membeku dan es mencair pada suhu yang lebih rendah saat berada di bawah tekanan. Sehingga respon suhu leleh terhadap tekanan dapat kita nyatakan dalam persamaan do mu per do P terhadap T sama dengan Vm. Pada persamaan tersebut dapat dihubungkan terhadap dua grafik. Yang pertama ada grafik A, yaitu hubungan potensial kimia mu dan temperatur T. Pada grafik A, persamaan ini menunjukkan bahwa kemiringan plot potensial kimia terhadap tekanan sama dengan volume molar zat tersebut. Peningkatan tekanan meningkatkan potensial kimia zat murni apapun karena V lebih besar dari 0. Dalam kebanyakan kasus, volume liquid lebih besar daripada volume solid, dan persamaan tersebut memprediksi bahwa peningkatan tekanan meningkatkan potensial kimia cairan lebih dari padatan, seperti yang ditunjukkan pada grafik A. Efek tekanan dalam kasus tersebut adalah sedikit meningkatkan suhu leleh. Nah, berikut ini adalah gambar pada grafik B. Untuk grafik B, yaitu untuk air, volume liquid itu lebih besar daripada volume solid, dan peningkatan tekanan meningkatkan potensial kimia padatan lebih daripada cairan, sehingga dalam kasus ini suhu leleh sedikit diturunkan. Selanjutnya yaitu tekanan uap dari cairan yang mengalami tekanan ketika tekanan diberikan pada fase yang terkondensasi. Tekanan uapnya meningkat. Pada dasarnya, molekul-molekul terjepit keluar dari fase dan keluar sebagai gas. Tekanan dapat diberikan pada fase yang terkondensasi secara mekanis atau dengan menundukkannya pada tekanan gas inert yang diberikan.
Tekanan uap adalah tekanan parsial uap dalam kesetimbangan dengan fase yang terkondensasi. Satu komplikasi yang jika kita abaikan di sini adalah bahwa jika fase yang terkondensasi adalah cairan, maka gas yang memberi tekanan dapat larut dan mengubah sifat-sifat cairan. Komplikasi lain adalah bahwa molekul fase gas dapat menarik molekul keluar dari cairan melalui proses solvasi gas, yaitu pelekatan molekul pada spesies fase gas. Mari kita lihat bersama-sama gambar piston di atas. Gambar piston pada slide menunjukkan bahwa jenis konfigurasi sistem yang digunakan untuk menjelaskan tekanan uap dari cairan yang mengalami tekanan. Pada gambar A, sistem terdiri dari piston yang memungkinkan uap lewat tetapi tidak memungkinkan cairan untuk melewati. Piston ini memisahkan cairan dan uapnya. Kondisi ini menjaga keseimbangan antara cairan dan uap dalam sistem tersebut. Kemudian, gambar B, sistem ini menggunakan gas inert untuk memberikan tekanan tambahan pada cairan dan uap di dalam wadah. Tekanan gas inert ini meningkatkan tekanan total dalam sistem yang juga dapat mempengaruhi tekanan uap cairan. Konsep ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tekanan tambahan pada cairan atau melalui gas atau piston dapat mempengaruhi tekanan uap yang secara kuantitatif dapat dijelaskan menggunakan persamaan pada slide ini. Selanjutnya yaitu lokasi batas fase. Untuk menemukan lokasi yang tepat dari batas fase, tekanan dan suhu di mana dua fase dapat hidup berdampingan dengan memanfaatkan fakta bahwa ketika dua fase berada dalam keseimbangan, potensial kimianya harus sama, di mana fase alfa dan beta dalam keadaan setimbang. Artinya, batas fase adalah kondisi tekanan dan suhu di mana dua fase, misalnya cair dan gas, bisa hidup berdampingan dalam keadaan setimbang. Pada kondisi ini, energi per mol atau potensial kimia dari dua fase harus sama, sehingga tidak ada perubahan antara satu fase ke fase lainnya. Prinsip ini digunakan untuk menentukan garis batas antara dua fase pada diagram fasa suatu zat. Dapat dilihat dalam persamaan slide, potensial kimia fase alfa pada tekanan P dan suhu T sama dengan potensial kimia fase beta pada tekanan P dan suhu T. Persamaan yang ditampilkan adalah persamaan kesetimbangan kimia antara dua fase, yaitu fase alfa dan fase beta, pada kondisi tekanan P dan suhu T. Persamaan ini menunjukkan bahwa untuk dua fase berada dalam keadaan setimbang, potensial kimia dari dua fase tersebut harus sama. Pada kondisi tersebut, yaitu kondisi tekanan dan suhu yang tepat, zat dalam fase alfa dan beta akan hidup berdampingan tanpa ada perubahan fase lebih lanjut. Persamaan ini digunakan untuk menentukan lokasi batas fase seperti titik di mana cairan mulai mendidih, yaitu fase cair ke uap, atau membeku, yaitu fase cair ke padat, dengan memanfaatkan data tekanan, suhu, dan sifat termodinamika zat. Selanjutnya yaitu kemiringan batas fase. Kemiringan batas fase merujuk pada gradien atau sudut garis yang memisahkan dua fase dalam diagram fase yang menggambarkan hubungan antara variabel seperti suhu dan tekanan. Kemiringan ini menunjukkan bagaimana perubahan suhu atau tekanan mempengaruhi transisi antar fase seperti padat, cair, ataupun gas. Dapat kita lihat bersama persamaan di atas, volume molar fase beta dikurangi volume molar fase alfa dikali dengan diferensial tekanan uap atau dP sama dengan entropi molar fase beta dikurangi entropi molar fase alfa, dikalikan dengan diferensial temperatur atau DT. Kemiringan batas fase sering dianalisis menggunakan persamaan Clapeyron. Persamaan ini menggambarkan hubungan antara
perubahan tekanan dan suhu pada batas fasa dan dapat digunakan untuk menghitung kemiringan batas fase dalam diagram fase. Secara matematis, persamaan Clapeyron ditulis sebagai dP per dt sama dengan delta S per delta V, di mana dP per dt adalah kemiringan batas fase atau perubahan tekanan terhadap suhu, delta S adalah perubahan entropi per satuan massa antara dua fase yang bersinggungan. Delta V adalah perubahan volume per satuan massa antara dua fase. Persamaan ini berlaku untuk perubahan fase yang melibatkan perubahan entropi atau delta S dan volume atau delta V, seperti perpindahan antara padat ke cair atau melebur, cair ke gas atau mendidih, ataupun padat ke gas atau sublimasi. Dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa menentukan bagaimana suhu dan tekanan harus berubah untuk mempertahankan kesetimbangan antara dua fase yang berbeda. Sebagai contoh, dalam diagram fase air, persamaan Clapeyron dapat atau bisa digunakan untuk menghitung bagaimana tekanan harus berubah untuk mendukung perubahan fase dari es ke cair atau dari cair ke es, atau dari cair ke gas. Baik, saya Hanita Noverlin dengan NPM 23130230003. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai batasan padat cair, di mana pencairan atau fusi itu disertai dengan perubahan entalpi molar delta H fusion dan terjadi pada suhu T. Maka persamaannya itu menjadi dP per dt sama dengan delta H fusion per T dikali delta V fusion. Lalu dengan delta V fusion itu sebagai perubahan volume molar pelelehan. Entalpi pelelehan ini bernilai positif dan untuk perubahan volume itu biasanya positif juga, tetapi nilainya itu selalu kecil. Jadi jika temperatur leleh T bintang ketika tekanan P bintang dan T ketika tekanan P, maka persamaannya itu menjadi di mana integral dari P bintang sampai P dP sama dengan delta H fusion per delta V fusion dikali integral T bintang sampai T dt per T. Pada batasan padat cair ini juga terdapat kurva yang menggambarkan hubungan antara tekanan dan temperatur suatu zat murni dan bagaimana zat tersebut itu bisa berubah fasa dari padat menjadi cair, di mana ada garis. Dalam kurva itu terdapat garis merah pada kurva yang memisahkan daerah di mana zat tersebut berada dalam fase padat dan zat itu dalam fase cair. Fase padat itu terletak di sebelah kiri garis pada tekanan dan temperatur tertentu. Zat akan berada dalam fase padat di mana partikel-partikel zat padat itu berdekatan dan teratur. Dan fase cair itu terletak di sebelah kanan garis. Pada tekanan dan temperatur tertentu, zat akan berada dalam fase cair, di mana partikel-partikel zat cair itu lebih bebas bergerak dibandingkan pada partikel-partikel zat padat yang susunannya itu lebih teratur. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka persamaan dari perkiraan batas padat cairnya itu menjadi P sama dengan P bintang ditambah delta H fusion per delta V fusion dikali ln T per T bintang. Lalu ketika T itu mendekati T bintang, persamaannya itu berubah lagi menjadi ln T per T bintang sama dengan ln dikali 1 ditambah T min T bintang per T bintang. Atau 1 ditambah T min T bintang per T bintang ini dikatakan bisa menjadi T min T bintang per T bintang. Oleh karena itu, persamaannya menjadi persamaan akhirnya P sama dengan P bintang ditambah delta H fusion per T bintang dikali delta V fusion dikali T min T bintang. Selanjutnya yaitu mengenai batasan cairan uap, di mana entropi penguapan itu pada suhu T sama dengan delta H evaporation H per T, sehingga persamaan Clapeyronnya itu
untuk batas uap cair itu menjadi dP per dt sama dengan delta half evaporation per T dikali delta half evaporation, di mana nilai dari delta half evaporation itu bernilai positif sehingga nilai dari dP per dt itu juga positif. Tetapi nilai dP per dt-nya itu masih jauh lebih kecil daripada dP per dt untuk batas pada cair. Lalu, jika gas itu berperilaku secara sempurna, Vm sama dengan RT per P, maka persamaannya itu berubah menjadi dP per dt sama dengan delta half evaporation per T dikali RT per P. Lalu, untuk variasi tekanan uap dan suhu, persamaannya juga berubah menjadi D ln P per dt sama dengan delta half evaporation per R dikali T kuadrat. Terus selanjutnya disajikan mengenai kurva yang menggambarkan hubungan antara tekanan P dan temperatur T pada suatu zat. Dalam hal ini menggambarkan transisi antara fase cair dan uap, di mana garis lengkung yang memisahkan daerah cair dan uap itu disebut kurva uap cairan. Lalu untuk daerah cairnya terletak di bawah kurva, di mana zat berada dalam fase cair, yang artinya partikel-partikel zat itu saling berdekatan dan gaya tarik-menarik antar partikel itu cukup kuat untuk menjaga zat dalam keadaan bentuk cair. Lalu untuk daerah uapnya itu berada di atas kurva, di mana zat itu berada dalam fase uap atau gas, di mana partikel-partikel zat itu bergerak bebas dan jarak antar partikel jauh lebih besar dibandingkan saat dalam fase cair. Lalu gaya tarik-menarik antar partikelnya itu juga sangat lemah. Dalam kurva ini juga menunjukkan titik-titik kesetimbangan antara fase cair dan uap pada berbagai suhu dan tekanan. Pada titik-titik di sepanjang kurva, zat dapat berada dalam kedua fase secara bersamaan, yaitu fase cair dan fase uap. Jika suhu dinaikkan pada tekanan konstan, zat itu akan cenderung berubah dari fase cair menjadi fase uap. Dan jika tekanan dinaikkan pada suhu konstan, zat itu akan cenderung berubah dari fase uap menjadi fase cair. Lalu jika entalpi penguapan tidak bergantung pada suhu, maka persamaannya itu menjadi integral dari ln P bintang sampai ln P. D ln P sama dengan delta half evaporation per R. Integral dari T bintang sampai T, dt per T kuadrat sama dengan min delta half evaporation per R dikali 1 per T min 1 per T bintang. Tapi uap ketika suhu T dan P adalah tekanan uap ketika suhu T. Maksudnya tekanan uap suatu zat itu tidak tetap, melainkan berubah-ubah tergantung pada suhunya. Semakin tinggi suhu suatu zat, maka tekanan uapnya itu juga akan semakin tinggi. Maka karena integral yang di sebelah kiri ln P per P bintang, jadi kedua tekanan uap itu tersebut berhubungan dengan P sama dengan P bintang pangkat E pangkat min X dikali X sama dengan delta half evaporation per R dikali 1 per T min 1 per T bintang. Dengan P bintang ini adalah tekanan uap ketika temperatur T bintang dan P adalah tekanan uap ketika temperatur T. Sumbu horizontal yang menunjukkan suhu, sedangkan sumbu vertikal yang menunjukkan tekanan. Garis yang memisahkan area padat dan uap menunjukkan kondisi di mana suatu zat dapat berubah langsung dari padat menjadi gas, yaitu sublimasi dan sebaliknya. Karena entalpi sublimasi lebih besar daripada entalpi penguapan atau delta sublimasi sama dengan delta fusi plus delta evaporasi. Persamaan ini menunjukkan bahwa total energi yang diperlukan untuk sublimasi dapat dihitung dengan menjumlahkan energi yang diperlukan untuk meleburkan zat padat dan energi yang diperlukan untuk penguapan cairan. Persamaan tersebut memprediksi kemiringan
yang lebih curam dari kurva sublimasi daripada kurva penguapan pada suhu yang sama yang berada di dekat tempat keduanya bertemu di titik triple. Enter klasifikasi transisi fase Ehrenfest. Ada banyak jenis transisi fase, termasuk contoh-contoh umum fusi dan penguapan, serta contoh-contoh yang kurang umum dari transisi padat-padat, konduksi superkonduktor, dan fluida superfluida. Sekarang kita akan melihat ada kemungkinan menggunakan sifat-sifat termodinamika zat dan khusus perilaku potensial kimia untuk mengklasifikasikan transisi fase ke dalam berbagai jenis. Skema klasifikasi awalnya diusulkan oleh Paul Ehrenfest dan dikenal sebagai klasifikasi Ehrenfest. Pada gambar baris pertama adalah transisi fase Ehrenfest orde pertama. Semua transisi fase melibatkan perubahan potensial kimia yang berkelanjutan terhadap suhu. Namun dalam transisi orde pertama ada volume, ada entalpi, entropi, dan kapasitas panas bersifat dikontinu. Yaitu gambar pertama adalah terhadap volume, yang kedua adalah entalpi, yang ketiga adalah potensial kimia, yang keempat adalah entropi, dan yang terakhir adalah panas, kapasitas. Dan pada gambar ketiga baris pertama dapat dilihat garis bergerak dari kemiringan yang berbeda sehingga kita memiliki dua lereng yang berbeda, di mana lereng ini tumpang tindih adalah transisi fase yang terjadi. Tetapi menurut definisi ini berarti bahwa entropi yang berbeda terjadi ketika mencapai nol, transisi entropi sistem. Nah, pada gambar baris kedua adalah transisi fase Ehrenfest orde kedua. Namun pada transisi orde kedua, volume, entalpi, dan entropi bersifat kontinu, tetapi kapasitas panas masih tidak kontinu. Akan tetapi, turunan pertama masih tidak berkesinambungan, yaitu ada volume, yang kedua adalah entalpi, yang ketiga adalah potensi kimia, yang keempat adalah terhadap entropi, yang kelima adalah kapasitas panas. Fase yang umum seperti fusi, penguapan, disertai dengan perubahan entalpi dan volume. Perubahan ini memiliki implikasi untuk kemiringan potensial kimia fase di kedua sisi transisi fase. Perubahan potensial kimia beta ketika perubahan tekanan pada suhu tetap dikurangi perubahan potensial alfa ketika perubahan tekanan pada suhu tetap adalah volume molar beta dikurangi oleh volume molar alfa, menjadi delta TRV atau perubahan entropi yang terjadi saat transisi. Energi bebas atau potensi kimia suatu sistem berubah ketika kondisi fisik seperti volume atau suhu diubah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya terkait dengan dasar termodinamika beserta dengan persamaan-persamaannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit lagi atau tambahan dari yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang dasar termodinamika. Transisi fasa umum yaitu fusi atau peleburan dan penguapan. Perubahan entalpi delta H dan volume delta V terkait dengan transisi fasa. Fasa A ke fasa B adalah transisi fasa yang melibatkan perubahan entalpi dan volume. Nah, pentingnya memahami kemiringan potensi kimia yang diplot terhadap tekanan atau suhu berbeda di kedua sisi transisi turunannya. Turunan pertama, potensi kimianya terhadap tekanan dan suhu tidak berkesinambungan pada transisi fasa. Nah, selanjutnya yaitu transisi fasa orde pertama, di mana transisi fase di mana turunan pertama dari potensi kimia terhadap suhu tidak berkesinambungan. Fase orde kedua, transisi fase di mana turunan pertama dari energi dalam U terhadap suhu bersifat kontinu tetapi turunan keduanya tidak kontinu. Bagian selanjutnya itu transisi A. Nah, transisi fase yang bukan orde pertama tetapi kapasitas panasnya ini menjadi tak terbatas pada suhu transisi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang masih menyangkut tentang interpretasi molekuler. Nah, pada interpretasi molekuler ini yang pertama ada transisi fase orde pertama. Yaitu transisi orde pertama ini biasanya melibatkan
relokasi atom, molekul atau ion dengan perubahan energi interaksinya. Dengan demikian, penguapan menghilangkan daya tarik antara molekul dan transisi fase. Orde pertama dari suatu polimorf ionik ke yang lain, seperti dalam konferensi Cakite menjadi aragonit, melibatkan penyesuaian potensi relatif ion. Nah, selain misalnya dua dimensi yang lebih pendek bertambah lebih banyak daripada dimensi yang paling panjang ketika suhu dinaikkan, mungkin akan tiba tahap ketika dimensi menjadi sama pada titik itu, kristal memiliki simetri kubik. Nah, lalu pada suhu tinggi, kristal akan mengembang secara merata ke tiga arah, karena tidak ada perbedaan di antara keduanya. Transisi fase kubik tetragonal telah terjadi, tetapi karena tidak melibatkan diskontinuitas dalam energi, interaksi antara atom dan volume yang di tempatnya, transisi tersebut bukan orde pertama. Nah, selanjutnya itu ada transisi orde disorder pada kuningan B atau CuZn, energi interaksi antara atom atau volume yang ditempatinya. Transisi tersebut bukan orde pertama. Transisi atau disorder pada kuningan B CuZn adalah contoh transisi fase suhu. Baik, teman-teman mungkin bisa melihat kurva yang ada pada PPT. Di situ ada kurva di mana kapasitas panas meningkat hingga tak terbatas. Nah, bentuk kurva ini adalah asal mula nama X transisi. Yang selanjutnya yaitu ada transisi fase orde kedua atau P423 sampai kin, dimana yang pertama yaitu ada fase tetragonal. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar yang ada pada PPT, yaitu mengembangkan lebih cepat dalam dua arah dibandingkan arah ketiga, bertransisi menjadi fase kubik. Lalu yang kedua itu ada fase kubik, di mana fase kubik ini mengembangkan secara sama-sama dalam tiga arah saat suhu meningkat. Lalu ada suhu transisi, di mana ada penataan ulang atom pada suhu transisi, tidak ada entalpi transisi yang terlihat. Lalu pada transisi orde disorder Fa4 ke kanan, pada suhu T terdapat orden yang sempurna dengan berbagai jenis atom di lokasi alternatif. Nah, peningkatan suhu atom mulai bertukar lokasi, membentuk pulau-pulau dari setiap jenis atom di wilayah silit. Beberapa orden asli tetap bertahan. Nah, di atas suhu transisi, pulau-pulau muncul secara acak di seluruh sampel. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada moderator.